Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang pertama yang terhormat Ibu Dr. Anda Leswina Lestari Nasution, SPDI, MPD. Dan juga yang saya cintai dan yang saya juga banggakan, teman-temanku sekalian yang tidak bisa mengurangi rasa pertemanan saya kepadanya. Oke, baik. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan presentasi dari materi yang telah kami cari. Kami harapkan semuanya untuk mendengarkan, menyimak, dan juga memahami agar apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk kelompok kami. Dan apabila ada yang kurang dimengerti, mohon ditanyakan di sesi akhir. Karena ada pepatah kata bilang mengatakan, jika tidak bertanya maka akan sesat di jalan. Baik, sebelum perkenalan kelompok kami, di sini kita akan menjelaskan tentang teknik integrasi dan anti turunan mencakup aturan dasar integral, bentuk standar, dan juga substitusi integral tak tentu. Oke, di sini kita sebagai kelompok 1 yang beranggotakan yang dengan saya sendiri, Dafa Adi Fani, dengan NIM 22302044040 sebagai moderator, dan dilanjutkan oleh Saya Niko Dutta Barat sebagai pembicara 1. Sebagai pembicara 2. Oke, jadi ini anggota kelompok kami cuma bertiga ya, terdiri dari saya sendiri, Mevil, juga Dimas Soyu. Nah, sebelum masuki pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu teknik. Selanjutnya, integral merupakan salah satu topik yang terdapat pada kalkulus. Integral terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada integral tentu dan yang kedua itu integral tak tentu. Pada awalnya integral juga digunakan untuk menghitung luas daerah dari suatu bidang yang tak beraturan. Bernard Riemann memberikan definisi modern tentang integral tentu. Nah, dari masalah yang telah kita cari, materi kita cari, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana sifat dasar integral. Yang kedua itu bagaimana cara menyelesaikan integral tak tentu, dan berikan contoh soal dan jawabannya. Yang ketiga yaitu bagaimana teknik integrasi dengan metode substitusi berlaku di perhitungan integral. Tujuan masalah juga di sini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sifat dasar integral, yang kedua untuk mengetahui cara penyelesaian integral tak tentu, dan yang ketiga yaitu untuk memahami bagaimana teknik integrasi berlaku di perhitungan integral dengan metode substitusi. Jadi di sini kita fokusnya di integral tak tentu saja, kita tidak menggunakan integral tentu. Next. Nah, manfaat penulisan dari kelompok yang kami ambil yaitu secara garis besarnya saja, secara umumnya. Yaitu manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada pembaca mengenai materi teknik integrasi dan anti turunan atau bisa disebut dengan integral. Dan juga di sini agar mahasiswa memahami cara menghitung integral dengan metode substitusi, dan diharapkan mahasiswa paham dengan sifat dasar integral. Jadi kita tuh harus paham dulu gitu, nanti yang akan dijelasin tentang sifat dasar dari integral. Dan juga mahasiswa dapat mengetahui pembelajaran dari definisi integral tak tentu dan memahami prinsip perhitungan dari teknik integrasi. Oke. Sebelum memasuki pemaparan materi yang pertama, kan tadi kita ada 3 ya, ada 3 bab. Di sini saya akan sedikit menjelaskan supaya kalian hanya ya sebutnya sedikitlah singkat pada jelasnya. Nah, di sini itu ada turunan. Sini akan saya tuliskan dulu, nanti beberapa penjelasannya akan disampaikan oleh kelompok saya sendiri.
Nah, setelah kita pelajari tentang turunan kan kalau cara ngebedainnya kalau substitusi ya integral. Kalau integral itu dia ditambahkan. Nah, turunan itu kebalikannya. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3x. 3-nya itu dikurang 1 jadi 2. Dia diturunin. Selanjutnya yang ini juga sama kayak begitu. 3x 2. Nah, pasti kalian mempertanyakan kenapa 5-nya nggak dibawa? Karena dia konstanta ya. Jadi kita turunin dia nggak ada. Dia nggak bisa diturunin. Begitupun yang ini juga sama, hasilnya jadi 3x 2. Nah, ini pokok utama tentang turunan. Selanjutnya yaitu ada rumus integral tak tentu. Dari suatu fungsi disebut sebagai pengintegralan atau integrasi. Guys, kalau ada yang nanya nggak apa-apa, langsung nanya aja langsung. Kalau ada yang Di sesi akhir aja. Ya. Di sini ada integral tentu dan tak tentu. Integral tentu, integral yang memiliki batas nilai tertentu sehingga selanjutnya bisa ditentukan secara pasti. Integral tak tentu, integral yang tidak memiliki batas nilai tertentu sehingga yang diperoleh fungsi umumnya saja sertai suatu konstanta set. Konsep dasar dari suatu integral. Ini ada 3. Yang pertama adalah integral jika dalam penyempurnaan dan pengurangan. Yang kedua, integral jika terdapat konstanta, dan yang terakhir adalah integral dari suatu konstanta. Integral jika dalam pengurangan dan penjumlahan. Dalam integral ada penjumlahan atau pengurangan. Dua fungsi integralnya dapat kita selesaikan dengan mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut. Di sini ada contoh soal integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ditambah 1 per 3 x pangkat 3 sama ditambah c. Di sini dipakai rumus integral tak tentu. Oke, terima kasih kepada saudara Dimas Bayu Alfianto yang telah memaparkan materi bab pertama. Next yaitu bab yang kedua itu tentang integral tak tentu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini integral tak tentu merupakan konsep dasar dalam kalkulus integral digunakan untuk menemukan fungsi primitif atau antiturunan dari suatu fungsi. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi f memuat konstanta real sembarang. Konstanta sembarang disimpulkan dengan huruf C. Nah, jadi nanti kalau misalkan masih ada sedikit yang nanya C itu apa, jawabannya ini, konstanta sembarang, karena disimpulkan dengan huruf C. Dan menjadi ciri dari hasil integral tertentu. Integral tertentu adalah suatu konsep dasar dalam kalkulus yang memiliki definisi dari suatu fungsi f. X adalah himpunan semua fungsi f. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, ada 1, 2, 3, 4. Contoh soal yang keempat, ini pakai akar. Nah, kalau tadi kan dari pecahan diubah dijadiin, sedangkan kalau pakai akar diubah yaitu jadi 1/2. Oke, ngerti kan sedikit? Nah, ulang ya. Jadi tentang yang pakai akar, oke kan, pakai akar. Ketika dia dirubah, karena kalau kayak gini ya, kayak yang awal tadi, yang contoh soal ketiga, kita cukup bingung. Ini ngerjain soalnya gimana nih, jawabannya gimana? Saya nggak tahu jawabannya. Nah, ketika akar diubah itu harus ke jadi 1/2. Jadi ketika akar diubah jadi 1/2. Karena di sini nominalnya x-nya ya ibaratnya 1 lah ibaratnya gitu ya. Itu akarnya sepanjang itu? Enggak, ini tipe dikit. Tipe dikit. Sampai mana tiponya? Sampai sini karena pakai ini karena pakai equation dari Word dipindahin ke PPT dia jadi ngikutin gitu lah. 1/2. Nah,
rumus yang 1/2 ini tinggal masukin yang tadi, rumus integral tertentu. Oke? Udah kan? Dijawab. Nah, di terakhir mungkin kalian nanya, kenapa ini tiba-tiba jadi 2/3? Ya kan? Ya karena tinggal dibalik aja, 2 dikali 1 jadi 2/3. Nanti kan? Dibalik, ditukar posisi. Karena kan kalau pertanyaan begini kita cukup bingung, ini apa jawabannya, gitu kan? Tinggal kita balik aja, jadi 2 dikali 1, 2/3. Nah ini ketemu lah jawabannya hasilnya. Next, yang ke 9. Nah contoh ke 9 contoh ke 5. Contoh yang kelima sama kayak contoh ke 1 dan ke 2, beda angka. Yang terakhir juga ini sama, contohnya kayak contoh ketiga. Jadi di sini cuma ngebedain angkanya aja. Oke, paham semua? Paham. Nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di sesi akhir aja kalau ditanyakan. Oke, mungkin di sini bab ketiga yaitu teknik integrasi dengan metode substitusi akan dijelaskan oleh saudara Mevri. Ya, teknik integrasi atau namanya teknik manipulasi bentuk. Teknik manipulasi bentuk yaitu teknik integrasi. Teknik integrasi adalah bagaimana caranya bisa integral yang bentuknya sangat rumit bisa diubah agar dapat bentuknya ke formula dasar awal. Di dalam teknik integrasi metode sangat bermacam-macam, yaitu ada substitusi, integral, dan parsial. Tapi di kali ini bakal difokuskan ke substitusi. Jadi intinya substitusi itu dilakukan di saat integral sangat rumit itu tidak bisa dipecahkan, maka dilakukan substitusi. Lanjut di contoh soal ini tuh ada integral 3x min 8 pangkat 5 dx. Pertama itu kita substitusikan terlebih dahulu. Kita misalkannya itu u-nya itu 3x min 8. Kenapa yang u-nya itu 3x min 8? Karena yang ada pangkatnya itu kita misalkan jadi u. Jadi langsung aja. Terus du per dx turunan dari 3x itu jadi sebenarnya 3. 8-nya itu kan nggak bisa diturunin. Jadi lanjut dx sama dengan 1/3 dikali du. Dx-nya diturunin ke bawah sama dengan 1/3 dikali du. Lanjut integral u pangkat 5 dikali 1/3 dikali du. 1/3 itu dapat dari itu dx. Sedangkan yang u pangkat 5 itu dapat dari yang di soal itu yang pangkat 5. Kita masuk ya. Ini nggak apa? Nggak apa-apa. Jadi dari awal ya. Dari awal ya. Jadi kan kita kalau substitusikan tuh kita misalkan dulu jadi u kan. U-nya itu yang ada pangkat 5-nya. Ini kita misalkan jadi u sama dengan 3x min 8. Terus kita buat dengan du per dx sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 3x kalau dulu jadi 3. Ini kan kalau sampai jadi ngapain kan? Sama dengan dx sama dengan 1/3 dikali du. Ini di sini dx ini turunin sama dengan 1/3 ini sama dia 3/1 gitu kali du. Ini integral u pangkat 5. Soal yang pertama, sini ada integral 4x kurang 2x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 x. Di sini ada u 2x pangkat 2 ditambah 1 karena u itu yang berpangkat du per dx sama dengan 4x. Jadi 4x dari 2x pangkat 2 ditambah yang satunya itu kalau sepatah jadi minus 4x. Integral 4x tambah u pangkat 2 1 dikali 1 per 5 dikali dengan integral u pangkat 2 dikali du. Sini ada di sini ada 1/2 dari u pangkat 2. Jadi 1/2 ditambah 1 kali u pangkat 2 ditambah 1 sama dengan c. Jadi hasilnya adalah 1/3 kali u pangkat 3 ditambah c. Jadi hasilnya 1/3 dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 ditambah c. Udah. Di sebelahnya. Baik, di sini next soal. Nah,
metode itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita menggunakan biar lebih simpel gitu, biar lebih mudah menjelaskannya. Jadi di sini kita simpulkan ini adalah U. Kemudian next itu ada DU DX. Kemudian nah, terus ada DX. Nah, tadi kan awalnya masih kayak gini, masih berupa soal. Ini kita singkatin dulu. Jadi U pangkatnya 4. Masukin yang DX tadi, yang awalnya gini, itu ibaratkannya kita ubah biar lebih gampang. Perubahannya di sini ya. Nah, di sini ada biar lebih gampang. Jadi 3 dikali X min 2 ya, 3X min 2 kan X min 2. Nah, sini 3 kali berapa yang hasilnya min 6? Min 2. 3 kali min 2 kan hasilnya min 6. Tinggal kita masukin. Nah, kalau udah gini kan lebih simpel gitu. Jadi kalau kita coret, jawabannya U 4 tinggal bisa 1/3 gitu. Ini jangan lupa deh. Nah, udah beres ini, tinggal masukin rumus integral tertentu. Itu 1/4 tambah 1 nya juga sama 4 tambah 1 3. Dia berubah kan tadi yang awal jadi C. Berubahnya 1/5 5 kali 3 15. 12 U nya tetap 5. Tinggal kita masukin ini konstanta jadi hilang C. Hasil akhirnya kan ini udah ketahuan semua nih. Yang tadinya awalnya U nya masih panjang, yang tadi kita singkat jadi U, tinggal kita masukin 1/15 kali masukin U nya X3 pangkatnya awalnya kan 4. Nah, pas kita ini pangkat 3 jadi -3 karena dia pindah ke samping, pindah ruas. Lanjut, kalau seandainya sudah kayak gini bisa kita misalkan ya. Ingat kalau seandainya kita misalkan yang U-nya itu yang harus ada pangkatnya. Lanjut, berarti X2 -3
U itu kalau misalnya diturunin itu jadi 2x. Ini maaf, ini kurang 3x nya. Nah, ini kurang 3. Kurang x. Kurang x. Kurang x. Jadi sini plus 3. 3x diturunin itu jadi 3. Lanjut di dx nya itu berarti dx ini 1 kan ya, berarti 1 per 2x plus 3 dikali du. Nah, lanjut ke integralnya. Integral. Nah, ini kita masukin ini yang pertamanya 2x plus 3 titik u. Nah, kan pangkatnya itu kan tadi kan 3 jadi min 3, kita masukin yang min 3. Min 3 titik masukin dx. Dx kan 1 per 2x plus 3 kan. Berarti 1 per 2x plus 3 dikali du. Nah, jika kita menemukan yang hasilnya sama, maka bisa kita langsung coret saja biar cepat. Lanjut, berarti yang sisa hanya integral u min 3 dikali du. Lanjut, kalau udah seperti itu langsung aja bisa 1 per min 1 dikali du. Maaf, kalau saya udah integral hilang di sini, plusnya plus c. Plus c sama dengan si 1 per min 2 u min 2 plus c. Oh ya, Pak. Ini kita punya itu kita rubah dulu ya. Jadi sama dengan jadi 1 per 1 per ya, 1 per bentar ya Bu ya. Oh, kan awalnya itu dia diper ya, berarti harus dijawaban lagi, jadi coba minus 1, jadi minus 1 per 2 u, karena dia turun jadi 2 plus c. Nah, ini sama dengan minus 1 per 2 u nya itu x2 plus mau soal itu 3x kuadrat 8 x min 10 dx. Oke. Lanjut ini kalau lanjut nih kita beri dulu di sini integral 3x kuadrat kurung. Nah, ini kan akar nih, kita mau substitusikan dulu, ini jadi 1 per 2, kita keluarin dulu. Di sini x-nya 3, 10 kurung. Nah, ini kan akar berarti jadi 1 per 2, 1 per 2 x. Kita misalkan yang siapakah kita jadi itu. Yaitu di sini berarti
2. Nah 10-nya itu nggak bisa diturunkan, lalu lanjut di dx. Ya, dx-nya itu berarti 1/3x kuadrat dikali du. Lanjut di integral u 1/2. Nah, yang awalnya itu kita masukin ya. Ya, x kuadrat itu pangkat 1/2 titik 1 dikali dx-nya tadi kan tidak dapat ya 1/3x kuadrat kali du. Nah, kita menemukan hasil yang bisa dicoret, dicoret. Lanjut bisa kita integralkan kali du. Lanjut kalau punya 1/2, 1/2 plus 1. Apa? Yang mana? Ini. Yang ini. Ini dapat dari ini angkat. Jadi diintegralin dulu. Ini angkatnya dapat dari sini. Ini mau dikecilin. Itu udah nggak ini Malah pilih. ini apa? 1/2 plus 1 plus C. Lanjut, itu 1/2 di plus 1 sama dengan 3/2. 3/2 titik U 3/2 1/2 tambah 1 plus C. Lanjut, kalau udah begini tinggal ini kali atas masalah ini. Nah, di sini juga ada buku acuan yang telah kita ambil, mungkin nanti PPT-nya bakal di-share, dan juga kita menyelesaikan tugas itu ada yang melihat dari YouTube. Baik, pada akhirnya kami telah menyampaikan hasil presentasi kelompok kami, maka itu saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab. Mohon untuk yang kurang mengerti ditanyakan, karena cukup pertanyaanmu saja yang diutarakan, perasaanmu padanya cukup diikhlaskan. Ya, baik, di sini akan dibuka sesi jawab. Do you have any question? Ada yang bertanya? Oke, satu-satu ya. dari mana, Bu? Ketiga dulu. Perkenalkan, nama saya Sintia Gracia Tambunan dari kelompok 4 ingin bertanya. Kalau input dari tadi coba tulis ya soalnya. 8x. Sini aja ya. Iya. 8x pangkat 3 dx. Yang pertama ya. 8x 8 x pangkat 3 x pangkat 3 dx. dx. Iya. Itu yang pangkat Ini 8x. Ah, 8x. iya. 8 x pangkat 3 ya. Lanjut. Itu yang pangkat 3-nya turun ya? Iya. Iya, saya juga. Dikit dulu aja ya, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Next pertanyaannya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sakira Suci Ramadhani dari kelompok 2. Aku boleh lihat slide yang di awal-awal gak? Nah, ini. Awal. Dia. Yang bab pertama ya. Iya, yang bab pertama. Ini. Nah, ya itu.
Nah, kan itu kan integral 4. Kenapa nama aku Sandra Dirabani belajar panggil Nana? Ini mau pertanyaan, kan tadi tuh di soal, coba deh mau latihan soal. Nah ya, itu kan nomor 2, ya kan? Itu kan di contoh soal nomor 2 itu hurufnya ada 2, ya kan? Terus kalau ada 2 huruf, yang mana yang disubstitusikan? Apa boleh milih bebas aja gitu, atau kalau ada ketentuan-ketentuan yang harus ada buat bisa dipilih buat disubstitusikan, sebutin apa ketentuan. Nice question. Berarti ini di latihan soal ya, latihan soal yang kedua. Oke, mungkin yang pertama yang 2 orang lagi terakhir. Aku ya. Nih, tadi kan coba mundur ya di penjelasan sebelumnya. Lagi ke bawah. Coba nggak dipencet deh. Lagi. Nah, Ini substitusi. itu kan ada du per dx ya, ya kan? Sama dengan 2 kan? Ini Yang ini. 2x. Yang ini apa yang itu ini? Yang dulu ini. Oh, ini. 2x dan dx. Nah, itu kan ada du per dx sama dengan 2. Tapi tadi pas dapat jelasin di soal ketiga ya. Iya. Kedua ketiga tadi dapat. Kedua. Kedua kan. Nah, itu du per dx-nya itu 3x pangkat 2 minus 6. Itu hasilnya dari mana? Nanti yang soal itu deh. Soal yang soalnya contohnya. Dua ya. Latihan yang terakhir ya. Oh, iya. Yang kedua juga kan? Iya. Sama lagi. Kenapa? Kan tadi kalau yang tadi 1/2. Jadi ya enggak, jawabannya 3x 2 min 6 itu dari mana gitu kan? Iya. Substitusi matematika kita sih. Substitusi. Baik. Metode substitusi itu dilakukan jika suatu integral itu tidak bisa suatu integral itu sangat rumit, maka kita butuh metode substitusi untuk balikin ke formula awalnya untuk bisa kita inputkan ke integral. Di teknik integrasi atau di teknik integrasi itu banyak, ada metode substitusi, diferensial, tapi yang kita fokuskan di sini yaitu substitusi. Yang tadi Mau contoh soal ya? Contoh soal. simpelnya pokoknya ini ya. Bentuknya sangat rumit, bisa diubah agar dapat diubah bentuknya ke formula dasar awal. Biar lebih simpel. Soalnya Ini substitusi. Iya. mau yang Nomor 2. nomor Oh, 2. bukan. Ini dari awal lagi berarti ya? Yang ini ya. Tutup. Cynthia ya. Dari Cynthia. Mungkin di sini bakal saya jawab tentang soal nomor 1. Nah ini kan mungkin tadi ada beberapa juga udah dijelasin. Kita di sini ngejelasinnya pakai rumus integral tak tentu. 8 tinggal kita masukin x 3 tambah 1. Nah, ini kan udah masuk ke rumus integral tak tentu. Ini tinggal kita jawab aja 8/4 x 4. Nah, ini kan 8/4 x pangkat 4 plus c. Ini masih bisa kita sederhanakan. Dia tinggal bagi aja 4 tambah
Nah ini tinggal ya ibaratnya satunya hilang lah. Jadi jawabannya 2x 4 plus x. Nah, itu dia. Makasih. Iya. Jadi intinya selagi masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa, ya udah nggak usah disederhanain. Karena ini kan ya masih bisa disederhanain. Kalau nggak bisa mah ya udah nggak usah. 1/4. 4, iya ini 4 dikali 1/4 dan kenapa hasilnya jadi x pangkat 4. 1/4 kan ini dari rumusnya 1/n. Mengapa jadi hasilnya x pangkat 4 yang itu dicoret jadi x pangkat 4 x pangkat 4 ditambah c. Kalau misalkan diganti jadi 5x kayak soal ini Terus jadi 5 kan? 5x pangkat 3. Bisa aja. Ini soal yang nomor 2 itu kan kalau diganti 5 jadi hasilnya 5 kali 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Berarti itu 5 sama 1/4 nya nggak bisa dicoret ya? Kecuali kalau misalnya di situ 4, di situ 4 harus dicoret. Berarti hasilnya kayak gitu aja kan? Iya, iya bos segitu. Itu sama kayak atasnya baru sama ya? 4 5-nya doang yang Oh jadi Bisa. Oh jadi 5/4. Iya, boleh jadi 5/4. Itu bisa, sama rasa itu bisa. Biar rapinya aja ya? Iya, rapinya aja. Enaknya aja yang lihatnya yang mana nih di antara dua itu. Ya. Makasih. Pertama. Tadi kan pertanyaan Sandrina, kalau ada 2 kurung yang mana disubstitusikan, apa boleh bebas memilih kurung yang mana aja atau ada ketentuan yang harus ada untuk bisa dipilih untuk disubstitusikan? Contoh nih, anggapnya kan tadi ada 2 kurung, mau ada 2 kurung, 3 kurung, 4 kurung. Intinya yang boleh disubstitusikan dari U-nya itu ketika ada suatu pangkatnya. Misalnya kalau dari integral ada misalnya 1 di sini buka kurung, berarti itu bisa disubstitusikan. Contoh kalau yang disubstitusikan ini kan terjadi U-nya itu x3 ini 6x plus 9. Di U per dx kalau dikurungin jadi 3x 2 min 6. Itu kalau seandainya disubstitusikan. Berarti dx sama dengan 1 per 3x 2 min 6. Berarti kan yang disubstitusikan itu yang ada pangkat. Yang ada pangkatnya. Iya. Terus kalau misalnya ada akar tuh, misalnya 4 itu ada akar. Dia kan nggak punya akar pangkat ya. Si akarnya nih bukan angka dalamnya. Itu gimana? Nah, kalau seandainya akar ini kan, ini tuh akar tuh sama dengan tuh, kalau seandainya kita integralin, kalau kita keluarin x3 min 10 dx, x10, kalau akarnya jadi 1/2, akarnya 1/2 dia. Yang tadi awal juga kalau akar jadinya 1/2. Ya, yang tadi seperti dibilang kalau akar itu jadi 11. Itu udah dari rumusnya kalau apa? Udah dari rumus dari yang ini buat integral ini. Terus itu kan tadi ya kan berarti ada yang kurung ada akar ya yang dipakarin, tapi ada ketentuan yang lain nggak yang bisa disubstitusiin selain kurung sama akar? Apa emang kurung akar doang? Sebenarnya seilmu setahu saya kan saya baru belajar nih karena metode dari Ya. Kuncinya kan tadi yang udah dijelasin dari awal. Kalau misalkan akar biar kita nggak pusing, diubah jadi ke
1/2. Nah, intinya kuncinya dari situ. Nah, tadi kan ini yang kita misalkan kan punya ini 2x min 3 dx du dx. Nah, tadi pertanyaannya nyambung ke pertanyaan Sanas. Kenapa nggak ada x berapa-berapanya gitu ya? Karena dia cuma x 1 kan. Kalau 1 ya udah nggak usah ditulis, jadi cukup 2 aja gitu kan. Dx. Nah, tinggal masukin. Terus nah, yang ini U-nya yang tadi yang ini di 1/, iya, kenapa 1/2? Karena dia akar kan, biar lebih simpel. Pokoknya ingat kalau misalkan ketemu akar di substitusi, biar lebih simpel jawabnya tinggal kita ubah ke 1/2. Kalau misalkan ketemu akar, kalau nggak ada mah nggak usah. Nah, tinggal masuk. Ini kenapa pasti pada bingung kan nih? 1/3/2 juga masih pada tanya kan, masih pada bingung. Jawabannya di sini. Yang tadi awal di map itu, yang 1/2 plus 1. Ini kan 2 kali 1 tambah 1. Jadi jawabannya 3/2. Begitupun si U pangkatnya sama kan? Sama juga 2/2, ya kan? Ya, Le. Nah, next yang ini. Mana? Ini. Ini 2/3. Hah? Ini. Ya, ini tinggal turunin ini. Ini tinggal diturunin aja. Kan tadi yang inget gak sih yang awal bilang itu kalau apa sih? Keseimbangan apa gitu, cirinya itu C, yang huruf C yang tadi dijelasin ada tuh apa gitu lupa. Nah, kenapa ini jadi 2/3 yang awalnya 1/3/2 jadi 2/3? Tinggal dibalik aja, 2 dikali 1 2, 3-nya tinggal masukin. Begitupun ini kan, ini tinggal masukin aja. Nah, di sini juga diberi keterangan 2 sama 2 dicoret, coret itu kan. Ya, hilang kan? Berarti jadi nyisa 1/3. 2 sama 2 dicoret, jadi 1/3. U 3/2-nya tetap. Nah, tinggal dimasukin aja ke sini. U misalnya tadinya awalnya yang mana? Yang ini kan? U misalnya yang tadi kita dibikin simple, U misalnya kayak gini. Nah, tinggal dimasukin. U-nya masukin aja yang ini. Nah, yang pangkatnya tinggal dimasukin. Kalau soal-soal sebelumnya kan ada juga yang kayak gitu, U-nya yang awalnya 4 pas disubstitusikan jadi 5. Kalau ini tinggal masukin yang di sini karena kan awalnya dia nggak ada pangkatnya. Dia akar jadi 1/2 diganti. Paham nggak? Gak apa-apa kalau ada yang kurang tanya lagi aja. Ini kurang nih. Kurang. Ini pertanyaan mana lah? Iya. Udah sih. Udah. Pokoknya kuncinya kalau akar jadi 1/2. Terus ini kenapa 1/3/2? Ingat rumusnya 2 tambah 1 2. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi 3/2. Ngerti anak-anak? Paham? Harus paham dong, kayak karbon. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin Dinas 6 ini juga kan berdua ya. Oke, that's all. Satu lagi, presentasi kali ini akan kami akhiri. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan tolong ambil sisi positifnya dan jangan diambil sisi negatifnya karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Ingat, lihat apa yang dikatakannya dan jangan lihat siapa yang mengatakannya. Perkataan yang benar hanya dari Tuhan, kalau salah dari Mefril. Oke, mohon maaf apabila presentasi kami belum sempurna, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Bila saat cinta mohon ditinggalkan. Karena dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Si Dafa ngomongnya belibet. Nah, boleh kita orang perwakilan. Boleh perkenalin diri. Nama nih. Belum perkenalan. Saran dulu. Ya. Saran dan kritiknya. Maka nama saya Sandrina Dirabani, biasa dipanggil Nana. Sebenarnya kalau saran dan kritik nggak banyak sih, karena emang udah bagus. Tapi itu sih beberapa kayak Dafa pas apa menjelaskan tuh masih manfaatin Oh iya, masih audiens kehalangan. gitu ya. Jadi kan harusnya gini ya. Terus sama Mavril karena supaya masuk bersama. Harusnya kan nggak boleh. Oke. Itu aja, tapi overall keren. Kritiknya. Kritiknya nggak ada. Oh. Yang lain. Lain? Sakira Aku ada. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Aulia Maharani. Aku cuma mau ya kritik dan saran. Tadi cuma ini aja sih, Map ngejelasinnya tuh terlalu cepat, jadi aku kurang paham. Dan terima kasih. Mungkin untuk kritik dan sarannya kita terima. Seperti apa yang tadi saya bilang ya, kita juga namanya manusia, tidak luput dari salah, kata salah. Dan tadi kalau kata bahasa Arabnya gini, undur makola, balantan dur mankola. Karena yang dikatakan adalah siapa yang mengatakan. Pak Taufik pilih kopiah, pilih Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.